Petir bukan sembarang petir. Kali ini petir tidak menyambar rumah. Makasih yang udah hadir. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Orang Indonesia itu ya, paling seneng, paling heboh sama sifatnya yang sesuatunya itu dari luar negeri. Kita nih, heboh ketika Katy Perry mau datang ke Indonesia daripada orang Indonesia yang udah berhasil tur ke luar negeri. Kita nih, lebih heboh nabung untuk tiket Katy Perry yang mahal daripada menghargai atau mengapresiasi orang Indonesia yang udah berhasil menghibur orang di luar negeri. Untuk itu beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Noah. Iya, karena Noah pernah tur di 2 benua 5 negara. Noah bukan stand up comedian yang gak pernah masuk infotainment, ya bang ya. Lagian pun gini ya, aku juga suka aneh nih bang sama infotainment Indonesia ya. Syahrini nih keluar negeri nggak ngapa-ngapain, cuman maju mundur cantik tiduran di bunga. Itu diliput infotainment. Follower Instagramnya 11 juta. Sementara nih Bang Panji tur ke luar negeri membawa nama bangsa Indonesia, menemukan Indonesia. Followernya cuma 20.000. Karena kejadian ini kita tahu mana yang artis beneran sama yang ngaku-ngaku artis. Tapi gini Bang Manji, Bang, gini Bang, aku gini tuh bukan gak ada alasannya Bang. Fajar Nugrah ngeje abang 3 kali loh. Abang bawa dia tur. 3 kali Bang. Aku nih, berarti masih ada jatah 2 kali lagi Bang ya. Opener Jakarta belum ditentukan kan Bang ya? Iyalah Bang, boleh lah ya. Gini nih, orang Indonesia suka nggak percaya sama produk buatan Indonesia sendiri. Contohnya, kemarin ada kasus orang Indonesia buat TV asli Indonesia, tapi sama pemerintah dibakar. Dibakar loh, maksud aku kenapa harus dibakar? Mendingan kan direbus ya, biar ada kuahnya. Enggak. Awalnya aku nggak setuju nih, Karena apa? Apa sih bedanya TV buatan Indonesia sama TV buatan luar negeri? TV buatan luar negeri juga enggak semuanya bagus, bahkan namanya ada yang aneh-aneh. Ada Suni, Changhong, Pikang Suang, Pungidem, Kalpanak, macam-macam. Iya, maksud aku gini, kalau kita nonton film dari TV buatan Indonesia atau nonton program, masa kita nonton Suci, nama programnya ganti? Enggak Suci lagi. Masa Pak Dindro gondrong, Nirina botak, Pak Gamel jadi satpam TPS. Tapi setelah aku cari tahu ternyata bener lah. Kalau membuat TV itu harus ada standarnya. Karena biar orang buat TV nggak seenaknya. Emang kalian mau? TV itu dilihat tombolnya off semua. Kacanya dari kaca spion. Ngidupinnya nggak pakai tombol, pakai mesin kompresor. Dang 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 dang. Di Indonesia itu ada yang namanya the power of teh anget. Iya, apapun penyakitnya minum teh hangat aja dulu. Sakit perut, udah minum teh hangat aja dulu. Orang baru selesai pingsan, kasih teh hangat biar enak kan. Rumah kebakaran, ya disiram lah, pakai teh hangat. Jadi seolah-olah teh hangat itu jadi pertolongan pertama gitu. Kotak P3K juga aneh isinya. Betadin, alkohol, kain kasah, sama teh hangat. Ya kalau kita minum teh hangat tuh memang jadi tenang, jadi enak. Tapi janganlah semuanya itu jadi pertolongan pertamanya teh hangat. Jangan. Kita lagi mandi gini, sampoan enak gitu, busa banyak gitu kan, tiba-tiba mati air. Waduh, oh, air mati lagi nih.
Waduh, untung ada teh hangat nih. Siram. Cuma di Indonesia juga nih ya, kalau ada orang hajatan atau buat pesta, itu nutup jalan. Cuma di Indonesia. Apa pernah kalian lihat di luar negeri? Valentino Rossi gitu naik Vario ya, jalan. Jalan. Waduh, ada orang hajatan nih. Balik ah. Bang, kau balik bang? Iya, jalan ditutup, anak Obama sunat. Gak ada. Gak ada. Cuma satu solusinya untuk orang yang mau buat hajatan, tapi nggak ada halaman. Di gedung. Jangan dipaksain, jangan. Karena aneh. Misalnya nih ya, nggak ada halaman, tengahnya jalan. Nanti pelaminan di seberang jalan, di sini tempat makan. Di tengah orang-orang lewat. Mau foto pengantin gitu misalnya. Ada yang lekson. Tintin, waduh. Lewat bang, lewat ya. Lewat. Lewat. Ya, lewat. Bentar Pak, lagi konvoy, bentar ya. Wah itu Pak Indro tuh, ya Pak D. Saya, lanjut. Lanjut. Iya. Cuma di Indonesia juga nih ya, orang jual obat nggak cuma di apotik, tapi di pinggir jalan. Pernah tahu nggak kalian tukang obat yang di pinggir jalan? Yang mic-nya kresek-kresek. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Bibir pecah-pecah, mata kunang-kunang. Sini ada obatnya. Ini ya. Bahkan tukang obat ini itu nggak cuma jual obat, tapi sekalian debus. Iya. Pernah tahu ya? Yang mic-nya kan kresek-kresek tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakur bin pakur bon. Dia punya kepala mau dipotong, dia punya lidah mau disirat. 1, 2, 3. Saya Indra Jal, terima kasih. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah terbakar. Makasih yang udah hadir. Tepuk tangan untuk 5 besar. Gini ya, aku suka kesel sama orang yang sok tahu tentang penyakit. Itu di tongkrongan tuh ada aja tuh orang-orang kayak gitu tuh. Ada temen yang ngeluh, aduh perutku sakit kali lah. Yang sok tahu, masuk angin kau nih. Masuk angin. Mending kau beli obat, sekarang cepet. Tapi aku belum makan. Dari kapan? Kemarin, itu lapar. Lapar namanya. Orang-orang yang sok tahu ini, apapun keluhan temennya, pasti jawabnya cuma masuk angin. Iya. Aduh perutku sakit, masuk angin kau tuh. Aduh palaku pusing, masuk angin kau tuh. Aduh aku belum beruang kuliah, masuk angin kau tuh. Apa ceritanya masuk angin? Kau yang masuk angin tau kau? Gila. Pengen ya aku orang-orang sok tahu ini kena batunya gitu. Dia naik motor ya kan, kecelakaan, gerbak. Orang datang semua, weh kau kenapa? Ini aku sakit. Oh masuk angin. Masuk angin. Masuk angin. Kita nih ya kalau dengar kata masuk angin pasti jarang mau datang ke dokter, pasti jarang. Pasti datang ke tempat satu, yaitu tukang pijit. Selalu ada rekomendasi tukang pijit yang handal. Kau kalau masuk angin, tuh sama Mak Ija tuh. Tapi jangan sekarang, soalnya Mak Ija lagi ke Mekah. Jangan sekarang. Iya, tapi tukang pijit ini banyak yang aneh-aneh, serius. Kalau kita datang ke tukang pijit, pasti dia nyari dulu bagian mana yang sakit. Bisa perut ditekan nih. Ini sakit nggak? Sakit Pak. Fix, masuk angin gitu. Sakit, masuk angin. Kalau nggak dapet, masih nyari juga tuh. Ini sakit nggak? Enggak Pak. Ini sakit? Enggak Pak. Kalau ini sakit? Aduh. Aduh. Sakit Pak. Fix, masuk angin gitu. Iya. Terus nih ya, tukang pijit, kalau orang ada yang dipijit nih, pasti selalu ngeluarin suara. Pasti. Pasti. Nggak pernah kan kalian denger suaranya? Nggak pernah denger. Menurut aku nih ya, menurut aku, kata itu adalah apresiasi untuk si tukang pijit aja. Iya,
Karena tanpa dipijet, kita juga bisa ngeluarin suara gitu. Ini aku nih ya. Kan? Ibarat komika, itu adalah ketawa penonton. Iya. Kalau tukang pijet nggak dapat stres. Stres. Tukang pijet adalah orang yang punya keahlian mijet, tapi nggak bisa dilakukan untuk dirinya sendiri. Tukang pijet kalau pengen dipijet, ya manggil tukang pijet lah. Iya kan? Gak mungkin tukang mijet dirinya sendiri tuh gak mungkin. Masuk angin aku ya? Iya, masuk angin. Kita nih orang Indonesia kalau mau sehat gak usah mahal-mahal. Gak usah beli alat-alat gym, gak usah. Terapi batu aja. Tahu terapi batu yang di depan rumah runcing-runcing di semen gitu. Biasa tuh kakek-kakek itu, bapak-bapak gitu. Yang lucu adalah ekspresi si kakek ketika naik itu. Mukanya tuh nyengir-nyengir sakit gitu. Pemanasan, buka sendal, naik. Ada yang datang sok kuat. Gitu aja sakit, saya lah. Gak apa-apa kan? Kalau mau gitu lepaslah sendalnya, oh iya mah. Naik. Gitu aja, saya yang ekstrim. Batu, dilempar beling. Dilempar paku. Bara, bara-bara, bere-bere. Lihat nih ya, saya ya. Ayo kayak lagi kayak, aduh saya lagi. Saya Indra Jegel, terima kasih. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Yahya. Makasih yang udah hadir. Nungguin ya. Gini ya, orang Indonesia itu sangat kreatif dalam berusaha. Contohnya nih ya, ada tukang tambal ban motor, tapi modelnya kayak spesialis dokter gitu. Nggak percaya? Ini contohnya, ada gambarnya. Tuh. Tuh. Spesialis tambal ban. Mengobati dan menyembuhkan ban motor yang terluka. Lulusan ITB, Institut Tambal Ban. Tuh. Buka praktek 07 sampai sekuatnya. Kayak gitu. Ini aku yakin juga cara nambal bannya kayak orang-orang di dokter gitu, mau operasi gitu. Ada orang nih, dorong motor. Pak, tolong selamatkan nyawa ban motor saya, Pak. Kamu tenang, kamu siapanya nih? Kamu siapanya? Oke, kamu tunggu sini, serahkan sama ahlinya. Tutup gorden. Ini aja nih, sebelah sini kebuka nih gordennya. Ini bisa. Sini nih. Tukang tambal bannya pakai masker, pakai ikat kepala, pakai sarung tangan, pakai kacamata, snorkeling. Enggak snorkeling. Diliatin bannya, jongkok. Kunci 18. Maaf saya sendirian, oke. Keluar. Keluarga dari motor King. Saya. Gini. Saya dan tim saya, oh maaf saya sendirian. Sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi paku berkehendak lain. Kelihatannya kamu mesti ganti ban. Yang punya motor, astaga. Ada. Nelpon orang tua. Ibu, aku mesti ganti ban, Bu. Ibunya bilang, ya ampun, padahal ban motor kamu udah ibu anggap kayak ban ibu sendiri. Indonesia ini lagi keren, perfilman Indonesianya. Contohnya film yang keren adalah AADC. Penontonnya itu dari segala kalangan. Dari segala kalangan. Aku pernah ngantri tiket kemarin nonton AADC. Sebelah kananku ada anak kecil 2 biji. Kisaran umurnya itu 17 tahun lah, 17 tahun gitu. Nonton AADC yang 14 tahun lalu baru ada AADC 1.
Kalau kita hitung-hitung di AADC 1 umurnya masih 3 tahun berarti. 3 tahun nonton AADC 1. Masih gitu. Tapi dia udah nonton loh AADC 2. Aku berpikir, anak ini apa tahu jalan ceritanya apa enggak sih? Gue pikir. Mungkin kalau nggak tahu apa ya yang dibilang orang ini 2. Di dalam nonton kan. Nonton AADC keren. Yes. Kawannya nyeletuk. Itu Rangga. Belum, masih iklan 21. Oh iya. Oh iya. Belum. Udah belum. Oh iya belum. Temennya lagi bisikin. Rangga kok berubah ya? Semenjak keluar dari Semes. Bukan. Ini bukan Rangga Smash. Ini Rangga XO9. Wah, ini Rangga mana sih sebenarnya ini? Tapi itu berbarengan sama film keren lainnya. Yaitu film apa? Civil War. Itu gabungan film-film superhero hebat di luar negeri. Kenapa bisa keren? Karena semua pemainnya punya filmnya masing-masing. Iron Man punya film. Captain America punya film. Spider-Man punya film gitu. Aku pengen Indonesia juga punya itu tuh gitu. Semua film itu digabungin. Kalau nggak ada superhero paling nggak film cinta-cintaan lah. Misalnya AADC digabungin sama Habibie Ainun, digabungin sama tenggelamnya kapal Panderwitz. Mungkin posternya kayak gini ya. Ini posternya gini tuh. Judulnya Habibie, ada apa dengan tenggelamnya kapal Panderwitz gitu. Adegannya juga pasti keren. Cinta ngejar Rangga ke bandara. Rangga, jangan pergi. Kau bukan istriku. Kau bukan tunanganku. Cinta, ada nampakmu hayati. Belum diisikannya pulsaku yang semalam. Saya Indra Jegal, terima kasih.